Kopi antik inspired. Subscribe lalu tekan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kopi Antik Inspire kembali berjumpa bersama saya Abah Asgun Kisarki Nakula Jaya Perkasa. Seperti biasa saya ditemani oleh produk kopi antik. Ada kopi Robusta, Arabica, Wangun Jaya, Garut, Ciwidey dan Gunung Puntang, dan juga ada Mug Cantik Antik, kopi antik. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan memproduksi juga kaos singlet dengan beberapa inspirasi kata-kata yang insya Allah sangat menggugah, menarik, membangun inspirasi agar tindakan dan pikiran kita itu lebih konstruktif. Baraya Kopi Antik, dalam kesempatan ini saya ingin berdialektika berkaitan dengan falsafah Iqra dan momentum kebangkitan umat Islam. Ini tema yang sangat legeg sebetulnya, tapi saya coba akan simpelkan. Saya akan berangkat dari bagaimana cara menafsirkan ayat Al-Quran agar lebih memiliki nilai-nilai makna berkaitan dengan surat Iqra tadi, atau surat Al-A'la ayat 1 sampai 5. Pertanyaan pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang pertama ini adalah surat Al-A'la 1 sampai 5? Ini tentu satu hal yang sangat menarik, karena kalau kita coba perhatikan berkaitan dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan surat Iqra ini 1 sampai 5 ini, tentu kita sudah populer bahwa ketika Nabi Muhammad menerima ayat yang pertama ini, Nabi Muhammad ini bukan seorang yang terdidik secara akademik. Beliau ini tidak pernah belajar apapun berkaitan dengan tulis menulis, membaca dan lain sebagainya. Dia tidak termasuk kepada orang yang memiliki tradisi akademik, karena dari mulai kecil dia itu punya kebiasaan untuk menggembala kambing dan lain-lain seterusnya. Maka satu hal yang sangat wajar kalau seandainya ketika ditanyakan oleh malaikat Jibril yang pada waktu itu berdialog dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad, disuruh membaca Iqra, Nabi Muhammad nggak bisa. Kenapa nggak bisa membaca pada waktu itu? Nabi Muhammad tidak terbiasa dengan tradisi akademik, tidak biasa dengan tradisi membaca dan menulis. Oleh karena itu ada sebagian pelari sejarah yang menyebutnya sebagai Nabi Muhammad itu ummi, dalam arti tidak terbiasa melakukan baca tulis. Maka ketika disuruh Iqra, Nabi Muhammad menjawab, ma'ana biqorin. Mohon maaf, saya nggak bisa membaca. Sampai 3 kali malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad membaca, sampai kemudian tidak mampu untuk membacanya. Dia sampai pulang ke istrinya Siti Khadijah, sampai ada jamiluni, bakatingku tiris. Karena saking dinginnya suasana psikologi, suasana kebatinan Rasulullah pada saat itu, sampai kemudian diselimuti oleh Siti Khadijah. Sampai beberapa kali terulang, sampai kemudian baru Nabi Muhammad bisa mengikuti apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril dengan proses belajar. Ini juga memberikan satu inspirasi kepada kita bahwa tidak mungkin bisa mendapatkan nilai-nilai pengetahuan tanpa melalui sebuah proses belajar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dan ternyata tidak lama kemudian Nabi Muhammad mampu untuk bisa membacakannya sampai kemudian 5 ayat sekaligus. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Ini ayat yang pertama kali diterima Rasulullah, dan Rasulullah karena tidak terbiasa dalam tradisi akademik pada saat itu, maka kemudian ada suasana kebatinan, suasana psikologi yang sangat luar biasa. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Rasulullah secara perlahan dia mampu untuk bisa melafalkannya, membacanya, memahaminya. Akhirnya kemudian inilah yang menjadi momentum awal kebangkitan peradaban Islam sesungguhnya.
Yang pertama berkaitan dengan surat Al-Alaq atau Iqra 1 sampai 5 ini. Nah, saya ingin mencoba menggali lebih jauh berkaitan dengan surat Al-Alaq ini. Paling tidak saya simpulkan ada 3 frase yang sangat menarik. Ada 3 terma yang sangat menarik. Yang pertama kata Iqra sendiri yang berarti bacalah. Di sana itu dalam bentuk fi'il amr, kata kerja perintah. Fi'lul amri itu kata kerja perintah. Iqra, bacalah ya Muhammad. Itu disebutkan sampai 2 kali. Kemudian yang kedua, ada lagi kata yang sangat menarik di sini adalah di samping kata Iqra, kata al-akram. Yang dalam bahasa lain sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Yang ketiga ada lagi al-qalam. Al-qalam itu dengan perantaraan pena, makanya ada juga dalam surat disebut sebagai surat al-qalam dalam arti pena. Nah, 3 hal ini satu hal yang sangat menarik dalam yang biasa dikembangkan dalam tradisi literasi. Yang pertama kata Iqra, ketika Rasulullah SAW diperintahkan membaca kata Iqra oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kata malaikat Jibril. Bacalah dengan atas nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Di sini kalau kita perhatikan, Iqra di sana itu objeknya itu bisa luas karena tidak disebutkan baca apa. Tapi Iqra di sana itu baca berkaitan dengan materi-materi kehidupan. Tapi kalau dalam pemikiran para mufassir yang disebut dengan objek baca di sana itu ada 2 katanya. Ada ayat disebut dengan ayat Qur'aniyah, ada yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Kalau ayat Qur'aniyah itu adalah ayat yang bisa dibaca, yang melahirkan cara berpikir induktif, teoritik. Makanya Al-Quran, ayat-ayat Quran salah satunya ada ayat Quran, ada hadis, ada buku-buku, ada kitab dan sebagainya. Ini digolongkan kepada ayat Quraniyah. Sementara yang disebut dengan ayat kauniyah adalah ayat-ayat alam semesta, kejadian alam semesta yang ada di hadapan kita, dari mulai alam makro sampai alam mikro, semuanya itu adalah yang disebut dengan alam semesta yang melahirkan logika deduktif, logika pengalaman dan sebagainya, yang nanti di dalam kajian filsafat pengetahuan ini menjadi dalil kekuatan 2 kubu. Yang pertama kubu deduktif, yang kedua kubu induktif. Kata yang satu, pengetahuan itu harus berasal dari teoritik. Kata yang kedua, pengetahuan itu harus berasal dari pengalaman. Tapi kemudian ditengahi oleh kubu yang ketiga, dua-duanya penting. Maka inilah yang dikembangkan di dalam tradisi intelektualisme. Teori itu penting, pengalaman juga itu penting. Pengalaman dan teori ketika disatukan akan melahirkan sebuah teori yang baru, pengalaman yang baru. Inilah yang disebut dengan dialektika pengetahuan atau dialektika ilmiah. Ini kata yang pertama, kata Iqra. Kalau kata yang pertama, bacalah apapun asal dengan niat karena Allah yang telah menciptakan kamu, maka yang kedua Iqra wa rabbukal akram. Kalau yang pertama silakan baca apapun, nanti engkau akan merasakan bagaimana otak memori kita penuh dengan beragam ilmu pengetahuan. Tapi jangan lupa yang kedua, Iqra wa rabbukal akram. Baca lagi, kalau sudah baca yang pertama, baca yang kedua. Apa baca yang kedua? Wa rabbukal akram. Konteksnya bukan lagi apapun, tapi wa rabbukal akram, demi Tuhanmu yang maha mulia. Di sini para ulama tafsir menyebutkan konteks ayat yang pertama dengan yang kedua ini beda. Kalau konteks yang pertama silahkan baca apapun, dalam arti silahkan membaca, menelah apapun. Tapi kalau dalam konteks yang kedua, kalau sudah dibaca, biasakan untuk diskusi berdialektika dengan yang lain. Karena kalau hanya sekedar baca, pengetahuan didapatkan sendiri, nanti yang akan muncul adalah pengetahuan yang bersifat linier. Pengetahuan yang sepanjang pemahaman kita itu benar. Padahal otak kita ini terbatas, pengetahuan kita terbatas, nalar kita ini terbatas. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Iqra wa rabbukal akram. Kalau sudah begitu baca lagi dengan cara coba dialektikan dengan hasil pembacaan orang lain. Muncullah yang disebut dengan diskus, muncul yang disebut dengan diskusi, dialektika dalam rangka apa? Biar terjadi yang disebut dengan dialektika ilmiah.
Kita ketika sudah membacanya, muncul satu kebenaran tesis yang ada dalam pikiran kita. Tapi kemudian ternyata ketika disusikan dengan yang lain, katakanlah sampai tahap akhir, didebatkan dengan yang lain, ada antitesa dari yang lain, padahal ayat yang dibacanya sama, fenomena yang dibacanya sama. Nah, ketika terjadi tesis dan antitesis, inilah muncul yang disebut dengan sintesis. Setiap orang tentu punya kelemahan nalar masing-masing. Disinilah pentingnya yang disebut dengan dialektika. Muncul sintesis. Bisa jadi apa yang kita baca, kita kaji, kita telah benar, tapi belum sempurna kebenaran kita. Kemudian juga bisa jadi yang dibaca oleh lawan diskusi kita benar, tapi belum sempurna juga kebenarannya. Maka perlu disatukan yang dengan cara mensintesakan nilai-nilai kebenaran yang tadi, agar muncul sebuah tesis yang nilai kebenarannya melebihi yang pertama dengan yang kedua. Inilah yang disebut dengan diskusi. Kenapa? Warabbukal akram. Agar salah satunya kita bisa mensifati salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Apa orang yang sangat mulia itu? Orang yang menghormati pengetahuan. Orang yang menghormati orang yang berpengetahuan. Sehingga di sini tidak akan muncul rasa sifat sombong, takabur, merasa kita yang paling benar dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena kerangka nilai-nilai kebenaran ilmu itu sesungguhnya adalah ada dalam konteks dialektika keilmuan. Bisa jadi kita benar, bisa jadi kita salah, bisa jadi kita antara benar dan salah, maka penting kita mendialektikannya, mendiskusikannya dengan yang lain. Kenapa? Warabbukal akram. Agar muncul salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Orang yang mulia itu salah satunya adalah menghargai orang lain. Salah satu ulama, kalau tidak salah, bukan ulama, sahabat Umar bin Khattab pernah menyebutkan, pada tahapan pertama, orang berilmu itu selalu sombong. Biasa, kalau orang yang sudah membaca, kemudian merasa punya pengetahuan, sombong biasa. Tapi nanti akan muncul pada tahapan yang kedua, ternyata dia merasa, setelah merasa sombong, dia akan merasa ternyata ilmunya tidak berarti ketika dibandingkan dengan yang lain. Maka muncul pada tahapan yang ketiga, dia semakin merasa kecil ketika ternyata dibandingkan dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang begitu sangat luar biasa. Ini biasa dalam sebuah dialektika keilmuan bagi seorang ilmuwan. Sombong itu boleh, tapi nanti suatu waktu kita akan merasakan bagaimana rendahnya keilmuan kita dibandingkan dengan keilmuan orang lain, bahkan ketika dibandingkan dengan keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu proses yang sangat bersifat natural. Ini yang kedua. Setelah membaca yang pertama, silahkan baca apapun, jangan ada larangan. Dalam Islam tidak boleh ada larangan membaca apapun. Termasuk jangan membaca kitab-kitab yang dalam dia seperti itu. Silahkan baca apapun sepanjang itu bisa membuat pengetahuan otak memori kita bertambah. Setelah itu baru kemudian kita diskusikan, dialektikan dalam rangka apa? Warabbukal akram. Agar kita bisa mensifati salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, kita itu menjadi orang yang mulia. Salah satu dari sifat orang yang mulia itu adalah tidak sombong, tidak merasa adigung, tidak merasa uyah kidur, merasa yang paling benar dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah proses yang kedua, ada kata ikro, ada kata akro, maka yang ketiga ada allazi 'allama bil qalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menginformasikan, Allah Subhanahu wa taala ternyata mengajarkan segala sesuatu itu dengan kolam. Dalam bahasa kita itu dengan tulisan, dengan pena, dengan pulpen. Sekali lagi, kalau kita coba ikuti terma yang ada di dalam surat Al-Alaq atau surat Iqra ayat 1 sampai 5 ini, tema yang 3 ini sangat menarik dan harus menjadi terma dalam tradisi literasi Islam dalam rangka membangun peradaban Islam. Yang pertama, tema yang pertama baca. Yang kedua, diskusi dalam rangka untuk bisa menjadi orang yang lebih humble, orang yang lebih mulia. Yang ketiga, harus ada tradisi, dibiasakan tradisi menulis bagi kita sebagai umat Islam. Ada satu hal yang menarik ketika istri saya pergi ke Australia, itu di dinding sekolah pelajar SMP kalau di kita itu, di sana itu ada ungkapan dari salah seorang ilmuwan modern, ilmuwan pendidikan modern, ini Francis Bacon.
yang salah satunya banyak dikutip ungkapan-ungkapan statement ilmiahnya itu oleh para ahli pendidikan. Francis Bacon menyebutkan di sana itu membaca membuat kita menjadi penuh katanya. Kemudian juga berdiskusi membuat kita ini menjadi lebih bijak. Yang ketiga, menulis membuat kita menjadi cermat. Saya tidak tahu apakah ini ada hubungannya Francis Bacon dengan tradisi literasi yang ada dalam falsafah Iqra yang tadi itu, tapi yang jelas Al-Quran diturunkan 14 abad yang lalu, sementara Francis Bacon baru abad 19 dia mengeluarkan statementnya yang tadi itu. Saya tidak tahu apakah Francis Bacon membaca surat Al-Alaq atau Iqra ini atau tidak, tapi yang jelas ada esensi yang sangat sama berkaitan dengan tradisi literasi ilmiah. Ini barangkali Baraya Kopi Antik Inspire, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Aba Askun, Kisar Sunnah Jaya Perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah kondisi kering, hati pun jadi merinding, urat saraf jadi pening, menahan diri agar stand